Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi bersama channel saya Roy Otomotif. Di video kali ini ya teman-teman masih tetap pada Kawasaki ZX. Mari kita tuntaskan ya penyakit Kawasaki ZX yang bermacam-macam kendala. Nah, di sini yaitu penyakitnya ada pada bagian karbu, entah di bagian busi ya atau di bagian cop busi ya. Saya ini juga belum tahu. Nah, lebih jelasnya lagi mari kita dengarkan sama-sama suara mesin ini. Kita hidupkan dan kita geber gasnya, karena motor ini RPM tinggi, motor ini malah melepek atau malah mati. Oke. Oke teman-teman, penyakitnya adalah semacam ini. Dan bilang posisi langsam sangat enak, tidak ada bermasalah. Tetapi posisi geberan gas motor ini, gas tinggi motor ini malah melepek. Oke, kita lihat dulu di bagian karbu, apakah motor ini karena ini kan musim hujan, apakah karburatornya ini kemasukan air atau pada lubang menjet yang besar yang tersumbat. Oke, kita buka dulu ya. Kita lepaskan karburator ini. Pertama kita lepas dulu di bagian ini ya, sensor TPS. Kalau sulit ya dibuka nanti kalau sudah kita lepas. Kita buka vakum. Kotor sekali. Kita buka vakumnya, apakah mengalami kerusakan. Dan kita lihat ini normal-normal saja. Ini tidak bisa kencang ya. Ini lepas, nanti kita kencangin. Kalau ini lepas, ini naik turun, motornya tidak bisa enak posisi geberan gas. Dan kita lihat membrannya ini apakah sobek. Kalau ini sobek juga mengalami tidak keseimbangan pada tarikan mesin atau RPM tinggi. Ini aman-aman saja. Ini juga aman. Karena motor ini kerusakannya itu biasanya itu yang cepat rusak di bagian vakumnya ini. Ini longgar terus ya. Itu karena ini tidak bisa anteng. Pas. Kita lihat bagian cuk ya, ini putus. Kalau ini motor ini posisi ngecuk terus, pasti digas tidak akan bisa lock ya. Oke teman-teman, ini bisa dilihat motor ini karbunya kemasukan air ini. Nah, ini airnya.
banyak sekali airnya ya teman-teman ini, sehingga motor ini posisi RPM tinggi atau gas lop motor ini tidak langsung nyaut atau motor ini malah melepek atau mati ya. Kenapa bisa masuk ke sini ya teman-teman? Biasanya itu masuknya lewat mana ya, biasanya gitu, lewat lubang. Padahal di sini sudah rapat. Padahal di sini sudah ada rumah vakum ya, namanya air ya, itu tidak bisa diprediksi masuknya lewat mana ya, karena ini sudah rapat semua, tapi masih tetap masuk. Dikarenakan biasanya lewat udara filter sini juga bisa masuk ya, masuk ke sini, dan kemudian disedot oleh vakum, ikut sedikit-sedikit masuk ke sini juga bisa ya. Gitu. Lewat sininya juga bisa. Atau lubang-lubang celah-celah yang gimana ya, semuanya ini sudah rapat semua, tapi yang namanya air juga bisa masuk ya. Kita usahakan nanti kita rapatkan kembali. Oke, ini sudah terlepas. Kita tinggal membersihkan nanti ya. Kita bongkar di bagian sini. Kita lihat ya teman-teman, di sini aman-aman saja. Tapi banyak kotoran, yaitu bekas lem. Ini lem ya, ini bisa juga mengakibatkan mengganjal pada tempat ini. Ini ya teman-teman, sudah kelihatan. Biasanya lemnya itu kadang-kadang mengganjal di sini. Nah, di sini sudah ada ganjalnya. Bukan untuk biar tambah irit, tidak ya, karena motor ini masih standarnya. Dulunya motor ini posisi RPM menengah, motor ini ada gerendeknya, ada gergel gitu ya. Tetapi posisi motor lop ya, posisi RPM yang sangat tinggi tidak bermasalah. Tetapi pada RPM menengah, motor ini ada berbetnya sedikit. Makanya di sini saya kurangin atau saya ganjal seperti ini ya, dengan satu helai kabel serabut ya, kabel serabut. Gunanya untuk mengurangi sedikit ya, gitu. Bila teman-teman mengalami kondisi yang semacam ini pada karburator vakum, posisi sepeda motor apapun jenisnya, bila RPM tinggi tidak bermasalah, tetapi RPM menengah mengalami berebet sedikit, itu kendalanya pada main jet yang besar ini. Karena main jet yang besar ini kalau kelebihan sedikit, motor masih standar, pasti tidak akan nyaman dan tidak dan ada kendalanya ya, kalau terlalu longgar sedikit lubangnya ini. Makanya di sini saya kurangin. Oke, dalam pengurangan kita harus benar-benar tahu caranya, kita ukur ya, jangan asal ganjal langsung jadi, tidak. Kita paskan, kita sesuaikan penyetelannya itu pada angin ya, pada angin-anginnya ini. Kalau masih standarnya ya, nanti saja kita setel sama-sama bila mesin sudah nyala atau sudah hidup. Nah, dan posisi karbu yang masih standarnya, lubang ini jangan sampai tersumbat ya teman-teman, jangan sampai masukkan kotoran dan menyumbat. Kalau kotoran yang menyumbat dalam lubang ini, nanti motor tidak bisa respon posisi gas lop atau posisi dijalankan. Pasti motor ini terasa terhambat atau terbebani ya, itu kalau ini terhambat. Oke, ini sudah jelas teman-teman. Dan kondisi lubang-lubang di dalamnya sini ini harus kita plong semua, jangan sampai ada kotoran yang mengganjal dan mengerak di dalamnya sini. Gitulah cara penyetingan pada karburator vakum, khususnya di Kawasaki ZX. Nah, lubang
yang kecil ini, mindset yang kecil, kita tidak boleh merubah pada lubang kecil ini ya. Biarkan kita standarkan saja, standarnya apa adanya ya, karena semua ini masih standar, masih oke. Kita tidak boleh merubah sedikit pada lubang. Berbeda lagi kalau sudah motor yang sudah digarap atau sudah dirombak, itu harus kita adakan penyesuaian. Oke, kita bersihkan dulu dan kita langsung kembali kita pasang karena motor ini tadi kemasukan air. Oke, nah ini sudah saya bersihkan ya lubang-lubangnya dan dalamnya sini. Kita tinggal perakitan kembali. Nah, dalam pengeleman nanti kita tinggal sedikit, karena kalau tidak dilem ya juga nanti mengalami kebocoran karena seal dalam mangkok ini sudah mengalami kerusakan. Makanya di sini nanti kita adakan pengeleman sedikit-sedikit biar tidak masuk di sini, di mangkokan sini campur dengan air ya, dengan bahan bakar. Nanti kalau tercampur dengan bahan bakar akan menyumbat pada lubangnya sini ya teman-teman. Itulah cara penyetingan dan penyesuaian. Oke, kita pasang kembali. Dan jarumnya ini sudah mengalami kerusakan. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Nah, seperti ini ya. Nih, sudah rusak semua. Nah, kalau teman-teman semua, kalau beli vakum ini sangat sulit atau mahal harganya, beli saja vakum Yamaha Mio, itu sama. Dan jarumnya itu juga sama Yamaha Mio ya. Itu lah. Nanti tinggal ukur. Oke. Itu sama ya. Makanya di sini tidak ribet. Bisa dibandrek atau bisa dioplos dengan milik Yamaha Mio. Karena ini semua kalau motor tidak stabil atau sudah tidak, karburator mengalami boros bensin, BBM semua sudah tidak normal, itu bermasalah pada mindset yang besar. Dan lubang-lubangnya ini sudah mengalami kelonggaran dan ini sudah terlalu longgar juga bisa, dan juga ini sudah mengalami kerusakan jarum-jarum ini juga, itu juga bisa ya. Makanya kita harus benar-benar teliti dalam menangani karbu vakum. Kita benar-benar harus benar-benar jeli atau teliti ya. Dan ini pada cuknya harus benar-benar oke. Jangan lupa ya teman-teman, bila posisi mesin hidup, vakum ini atau sekap ini harus bisa naik ke atas seperti ini ya. Kalau tidak bisa naik ke atas posisi mesin hidup, motor pasti tidak bertenaga ya. Gas lop pun itu tidak ada tenaganya karena terhadang oleh sekap ini ya. Oke, usahakan ini bisa naik ke atas nanti. Dan pemasangan pada vakum harus benar-benar pas pada tempatnya sini ya, pada tempatnya sini. Oke, kita pasang kembali. Nanti kita coba cek suara mesinnya lagi. Oke teman-teman, ini sudah terpasang. Kita hidupkan dan kita setel pada angin untuk pengepasan angin-anginannya ya. Nanti seberapa ukuran yang kita capai pada Kawasaki ZX. Tempatnya di sini ya teman-teman. Ini agak terlalu apa ya, terhadang oleh ini. Tapi kita bisa dilihat pada tray saya nanti. Kita mentokkan ke depan ya. Kita mentokkan ke depan dulu. Kita setel mentok ke depan. Nah, ini sudah berhenti. Dan kemudian kita putar ke belakang ya. 1, 2, 3.
Di sini saya setel 5,5. Kalau kita biasanya itu 3,5, 4,5, tetapi di sini saya setel 5,5 untuk miturut jangka lamanya pada karbu ya. Kalau karbu yang masih standar, yang masih normal, masih standar, dan juga TPS-nya masih oke ya, masih oke, dan jarum-jarumnya masih oke, itu biasanya 3,5 biasanya kalau di vakum, kalau di Kawasaki ZX. Tetapi di sini sudah mengalami kondisi yang sudah tidak normal ya, pada jarum vakum sudah mengalami kerusakan, dan main jet yang besar sudah main ganjal, dan TPS ini sudah agak tidak fungsi ya. Makanya di sini saya tinggal setel 5,5 untuk menyesuaikan antara bahan bakar dengan angin. Dan kemudian saya stabilkan untuk mencari suara langsamnya ya. Kalau selangsamnya tidak oke, nanti kita kembali kita setel lagi pada lubang angin. Oke, itu caranya ya teman-teman. Dan pada kondisi Kawasaki ZX itu langsamnya tidak boleh terlalu kekecilan ya, biarlah agak besar sedikit. Nanti kalau terlalu kekecilan pasti tidak nyaman dan tidak oke kalau di Kawasaki ya. Berbeda lagi di sepeda motor Honda, itu caranya. Nah, penyetelan vakum itu caranya seperti ini ya. Kita cari yang lebih ringan, yang lebih enteng suara mesin dan suara langsam. Dan bila kondisi gas pelan ya, kita sesuaikan gas pelannya bagaimana. Di sini sudah oke, dan janganlah langsung kita geber, kita gas pelan sedikit-sedikit, kita rasakan apakah gas pelannya ada berbetnya atau tidak. Itu caranya ya. Kalau tidak ada, langsung kita besar kita lopkan gasnya, gitu caranya ya, untuk cari penyesuaian atau pencarian penyetelan pada karbu atau penyetingan pada karbu Kawasaki ZX berupa vakum. Itu caranya. Oke teman-teman, di sini sudah jelas, sudah oke. Bila teman-teman mengalami kendala, mengalami bermasalah, boleh bertanya-tanya lewat channel saya tentang kabelator vakum di Kawasaki ZX. Oke, sangat mudah sekali penyesuaian penyetelannya, caranya seperti tadi. Oke ya teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, juga di komen. Terima kasih.